Sia-siakan kepercayaan Erik ten Hag, Antony dibuang ke Barcelona. Antony dikabarkan akan dibuang ke Barcelona pada bursa transfer musim dingin ini karena sudah menyia-nyiakan kepercayaan Erik ten Hag. Bursa transfer musim dingin Januari tahun 2024 sedang berlangsung. Klub-klub top Eropa mulai gencar mencari para pemain idaman mereka. Tidak hanya itu, ada juga klub yang ingin melepas pemain mereka, baik dengan skema pinjaman maupun transfer permanen. Salah satu klub yang mulai bersih-bersih skuad adalah raksasa Liga Inggris, Manchester United. Manchester United disebut-sebut ingin membersihkan skuad mereka pada paruh kedua musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Setelah melepas Jadon Sancho ke Borussia Dortmund, Setan Merah kabarnya ingin melepas satu pemain lagi. Kali ini, nama pemain yang disebut-sebut akan segera diminta angkat kaki dari Old Trafford adalah winger asal Brasil, Antony. Dilansir dari El Nacional, Antony dinilai tampil sangat mengecewakan sepanjang musim ini. Antony sudah bermain sebanyak 22 kali untuk Manchester United di berbagai kompetisi. Akan tetapi, ia belum satu pun mencetak gol dan assist untuk klub asuhan Erik ten Hag. Tidak hanya itu, Antony juga terlibat masalah di luar lapangan, yakni tudingan kekerasan kepada kekasihnya. Berbagai masalah tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab performa Antony kian memburuk. Padahal, pelatih Manchester United, Erik ten Hag, sempat ngotot untuk mendatangkan dirinya pada musim panas 2022 lalu. Untuk memenuhi keinginan ten Hag itu, Setan Merah sampai mengeluarkan biaya transfer sebesar 95 juta euro. Antony pun dinilai sudah membuat kepercayaan ten Hag terbuang sia-sia. Alhasil, ten Hag ingin melepas winger berusia 23 tahun tersebut pada Januari tahun 2024 ini. Masih menurut laporan yang sama, Barcelona menjadi salah satu peminat Antony. Kabarnya, Blaugrana ingin mempertajam lini depan mereka pada sisa musim ini. Tim asuhan Xavi Hernandez itu berencana untuk mendatangkan Antony dengan skema pinjaman. Pasalnya, Barcelona masih belum memiliki ruang keuangan yang cukup untuk mendatangkan winger asal Brasil itu dengan skema transfer permanen. Kritikan keras pecat ten Hag, pemain Manchester United tidak ada yang berkembang. Erik ten Hag dikritik keras karena dinilai tidak bisa mengembangkan pemain Manchester United. Faktanya, tidak ada pemain Manchester United yang mengalami perkembangan signifikan sejak kedatangan ten Hag. Musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini adalah musim kedua ten Hag di Manchester United. Dia mengalami situasi yang lebih sulit dari musim lalu, performa Manchester United inkonsisten sejak awal musim, bahkan terbilang mengecewakan. Ten Hag sudah berulang kali dikritik, juga diterpa isu pemecatan. Dia dinilai tidak cukup bagus untuk menangani skuad top selevel Manchester United yang sekarang. Manchester United sudah tersingkir dari Liga Champions, terbuang dari Carabao Cup, dan kini tertahan di peringkat ke-7 klasemen sementara Premier League 2024, 31 poin dari 21 laga. Situasi ini pun diperhatikan oleh Ian Wright, legenda Arsenal. Menurutnya, salah satu masalah Manchester United dapat dibuktikan dengan fakta bahwa tidak ada pemain yang mengalami perkembangan signifikan di era ten Hag. Sejak ten Hag tiba di sana, tidak ada pemain yang berkembang. Anda bisa melihat pemain-pemain Villa, Unai Emery datang setelah Gerrard, kata Wright. Lihat pemain Tottenham setelah Conte, pemain-pemain itu mengalami perkembangan dengan menerima metode latihan. Pemain-pemain Manchester United tidak berkembang, justru sebaliknya, mereka semakin buruk. Saya mengamati permainan Rashford kemarin, sepertinya proses pengambilan keputusannya buruk untuknya. Makin ngeri starting 11 Manchester United kedatangan Vinicius Junior. Bintang Real Madrid Vinicius Junior, bakal diangkut oleh raksasa Premier League, Manchester United. Vinicius sekarang ini menjadi salah satu bintang utama Madrid. Ia menjadi sumber gol dan assist Los Blancos, penampilannya di sayap kiri sangatlah memukau, ia pun diprediksi bakal menjadi penghuni skuad utama Madrid selama bertahun-tahun ke depan. Manchester United pun disebut siap menebus Vinicius Junior dengan bandrol 130 juta pounds, mereka siap memecahkan rekor transfer klub dengan bantuan suntikan dana dari Sir Jim Ratcliffe. Berikut starting 11 Manchester United bersama Vinicius Junior. Di pos kiper, saat ini tentu saja Andre Onana jadi pilihan utama. Di pos fullback kanan, Diogo Dalot layak jadi pilihan utama. Ia bisa memberikan dukungan yang lebih baik dalam menyerang ketimbang Aaron Wan-Bissaka. Di pos fullback kiri, ada nama Luke Shaw dan di pos back tengah, Rafael Varane tentu pantas jadi starter. Selain merupakan back berkualitas, Varane juga paham gaya permainan Vinicius Junior.
Di pos gelandang bertahan, ada sejumlah opsi, ada Casemiro, Sofyan Amrabat, hingga Kobbie Mainoo. Di pos gelandang serang, tentu saja hanya ada satu pilihan pasti yakni Bruno Fernandes. Di pos sayap kanan, ada Alejandro Garnacho. Tapi Marcus Rashford juga bisa ditempatkan di sisi ini, sebab pos sayap kiri sudah jelas akan ditempati oleh Vinicius Junior. Manchester United akan punya dua winger yang punya lari kencang dan insting gol mengerikan. Mereka juga bisa menyuplai Rasmus Højlund di pos penyerang tengah. Selain ini Højlund sepertinya memang kekurangan suplai bola matang. Manchester United lepas Facundo Pellistri ke klub Spanyol. Spekulasi mengenai masa depan Facundo Pellistri nampaknya akan segera berakhir. Sang winger dilaporkan akan dilepas Manchester United ke klub Spanyol, Granada. Di musim dingin ini, Pellistri memang dirumorkan akan dilepas Manchester United. Sang winger kekurangan jam bermain sehingga Erik ten Hag mengizinkannya pergi untuk mendapatkan jam bermain. Pellistri sendiri mengundang banyak minat, beberapa klub top Eropa dan beberapa klub asal Amerika Selatan dikabarkan berminat akan jasanya. Relevo melaporkan bahwa Pellistri akan kembali ke Spanyol. Ia dilaporkan akan bergabung dengan Granada. Menurut laporan tersebut, Granada sudah mencapai kata sepakat dengan sang winger. Granada menilai Pellistri punya profil yang tepat untuk bergabung dengan tim mereka. Apalagi ia punya pengalaman 2 musim bermain di Spanyol, jadi ia tidak perlu beradaptasi terlalu lama. Sang pemain dijanjikan mendapatkan jam bermain reguler di sana. Alhasil Pellistri berminat untuk pindah ke sana. Menurut laporan yang sama, Granada saat ini menjalin komunikasi dengan Manchester United. Mereka sudah membuka pembicaraan untuk transfer sang winger. Proses negosiasi masih berjalan di antara kedua klub. Granada dikabarkan menginginkan untuk meminjam sang winger hingga akhir musim dengan klausul pembelian permanen. Saat ini kedua tim sama-sama sedang membicarakan detail peminjaman tersebut. Menurut laporan yang beredar, Manchester United siap menjual Pellistri secara permanen. Sang winger dilaporkan tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag sehingga ia bisa pergi. Soal bek tengah baru Manchester United, ini preferensi Sir Jim Ratcliffe. Ada rumor baru beredar seputar siapa bek tengah baru yang akan dikejar Manchester United. Sir Jim Ratcliffe dikabarkan sudah mengantongi satu nama yang ingin ia boyong ke Old Trafford. Belanja bek tengah memang jadi agenda Manchester United di tahun 2024. Erik ten Hag butuh tambahan tenaga di lini pertahanannya karena stok bek tengah mereka terbatas. Belum lagi Rafael Varane berpotensi cabut dari Old Trafford di musim panas nanti. Sehingga mereka mulai berburu bek tengah baru. Talksport melaporkan bahwa Sir Jim Ratcliffe akan urun rembuk dalam perburuan bek tengah ini. Bahkan sang investor sudah mengantongi satu nama yang ia inginkan berada di jantung pertahanan Manchester United. Menurut laporan tersebut, Sir Jim Ratcliffe ingin Manchester United mendatangkan Jarrad Branthwaite ke Old Trafford. Sang investor menilai Jarrad Branthwaite adalah salah satu bek tengah muda terbaik di EPL saat ini. Jadi ia dinilai bisa jadi opsi yang bagus untuk lini pertahanan mereka. Belum lagi Sir Jim Ratcliffe dilaporkan memang ingin kerangan tim Manchester United diisi kebanyakan pemain asli Inggris, jadi Jarrad Branthwaite dinilai opsi yang bagus untuk timnya. Menurut laporan yang sama, Branthwaite memang target transfer yang bisa didatangkan Manchester United, namun setan merah harus menunggu hingga musim panas nanti. Ini disebabkan Everton sedang berupaya lolos dari jerat degradasi, sehingga mereka ingin mempertahankan pemain-pemain terbaik mereka di musim dingin ini. Baru di musim panas nanti mereka siap mendengarkan semua tawaran yang masuk, apalagi jika mereka nanti terdegradasi dari EPL. Sir Jim harus menyiapkan uang yang banyak jika ia ingin Manchester United mendapatkan jasa Branthwaite di musim panas nanti. The Toffees dilaporkan hanya mau melepaskan sang bek di kisaran 80 juta pounds dan mereka tidak mau menurunkan harga sang pemain. Real Madrid jual Vinicius Junior ke Manchester United, langsung siapkan 13 juta pounds. Real Madrid dikabarkan membuka pintu untuk menjual Vinicius Junior demi mendanai perekrutan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Selama ini, Manchester United disebut-sebut menjadikan Vinicius sebagai target bidikan. Pemain Brasil tersebut tampil cemerlang di Real Madrid sejak didatangkan dari Flamengo pada 2018. Vinicius Junior selalu membukukan 2 digit gol dalam 3 musim terakhir. Totalnya, dia mencetak 68 gol dalam 238 penampilan untuk klub. Los Blancos, julukan Real Madrid, melabeli Vinicius tak akan dijual. Namun, belakangan Madrid dikabarkan masih berminat meminang Mbappe.
Pemain Prancis itu akan mengambil posisi Vinicius di sayap kiri, meskipun kemungkinan akan menandatangani kontrak dengan status bebas transfer di akhir musim. Mbappe akan menjadi pemain dengan bayaran terbaik fantastis di Bernabeu. Mbappe mungkin akan mendapatkan gaji sebesar 600.000 pounds per pekan, meskipun Real Madrid akan menghemat biaya transfer. Biaya tahunan untuk merekrut pemain Prancis itu akan mencapai sekitar 30 juta pounds. Selama rentang kontrak Mbappe, itu berarti pengeluarannya setidaknya 150 juta pounds. Itu adalah angka yang luar biasa dan sangat menggiurkan. Media Spanyol Sport, seperti dikutip Metro, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024, mengatakan El Real akan mempertimbangkan untuk menguangkan Vinicius untuk mendanai kedatangan Mbappe. Itu bisa menjadi kabar baik bagi Manchester United, yang dikatakan bersedia membayar 130 juta pounds untuk pemain Brasil itu. Pertanyaannya, apakah Vinicius bersedia pindah ke Old Trafford tanpa prospek tampil di Liga Champions? Ini jadi persoalan lain. Manchester United saat ini terpaut 8 poin dari posisi keempat, dan Arsenal memiliki 1 pertandingan tersisa melawan Setan Merah. Investor Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, berharap untuk memiliki kendali penuh atas operasional sepak bola pada awal Februari tahun 2024. Klub akan menunjuk CEO baru, direktur olahraga, dan kepala rekrutmen untuk mengawasi operasional.